Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Hadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 10 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Kita diingatkan supaya siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa memanfaatkan telinga, hati, dan jasmani kami dengan sebaik-baiknya. Tuhan, gerakanlah kami untuk senantiasa memasang telinga kami dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami sebaik-baiknya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini Yesus memuji Yohanes Pembaptis. Di mata Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis dianggap sebagai orang yang paling hebat dari semua manusia yang dilahirkan oleh wanita. Bagaimana dengan Abraham, Moses, dan para nabi yang lain? Bagaimana dengan Bunda Maria? Yesus sendiri tidak memberi alasan mengapa Yohanes dianggap paling hebat. Tetapi di sisi lain, Yesus juga berkata, "Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Dan untuk menutup pembicaraan, Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Apa sesungguhnya pesan yang mau disampaikan Yesus kepada para pendengar? Untuk memahami ajaran Yesus, pertama-tama kita mulai dengan kalimat penutup. Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Kita ingat orang tua Yohanes Pembaptis, Zakarias dan Elisabet, yang sudah tua, sungguh setia kepada Tuhan. Telinga hati mereka selalu terbuka mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Mujizat terjadi ke atas mereka karena berkat iman mereka yang sangat luar biasa. Demikian pun dengan Yohanes Pembaptis, telinga hatinya selalu terbuka mendengar suara Tuhan. Pesan dan perintah Tuhan dijalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak takut kepada siapa-siapa kecuali Tuhan. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Yesus Kristus. Dialah yang memperkenalkan Yesus Kristus kepada para muridnya dan membiarkan muridnya mengikuti Yesus Kristus. Dia dengan penuh rendah hati katakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dia juga katakan, "Biarkanlah dia menjadi lebih besar dan aku menjadi lebih kecil." Dia sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dia adalah penyiap jalan bagi Mesias.
Dia dengan berani menegur mereka yang berlaku buruk dan berbuat tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia siap menderita demi kebenaran dan keadilan. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia dipuji Yesus karena kehebatannya dalam rangka mempersiapkan jalan baginya, memperkenalkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dan berani mati demi kebenaran dan keadilan. Semasih hidup di dunia ini, kualitas hidup Yohanes Pembaptis tetap dianggap rendah dibandingkan dengan mereka yang sudah berada di surga, walaupun yang paling kecil. Maksudnya, selama hidup di dunia ini, Yohanes masih melekat pada tubuh duniawinya. Tubuh dan jiwanya masih tinggal bersama. Suka dan duka silih berganti. Setan masih ada kesempatan untuk menggodainya, jadi selalu ada kemungkinan bisa jatuh. Tetapi yang sudah berada di surga, mereka hidup bersama Tuhan. Tidak ada setan di surga, tidak ada kemungkinan jatuh lagi. Yang ada cuma kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tidak ada kesengsaraan di dalam surga. Jadi pesan Injil hari ini mau mengingatkan kita untuk selalu terbuka kepada Tuhan, manfaatkan telinga jasmani dan telinga rohani dengan sebaik-baiknya, rendah hati dan setia kepada Tuhan sebagaimana sudah ditunjukkan oleh kedua orang tua Yohanes Pembaptis dan Yohanes sendiri. Kita berdoa semoga di saat Tuhan dan sesama kita berkata-kata, kita selalu manfaatkan telinga jasmani dan rohani kita dengan sebaik-baiknya, agar pesan dan isi perkataan Tuhan dan sesama dapat kita pahami dengan baik. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara, secara khusus mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.